Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Fa shallallahu wa sallim ala sayidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa innahu la haula lana wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan, yang Allah kucurkan, yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat aman dan nikmat kita duduk di majelis ilmu. Semoga nikmat-nikmat yang seperti ini Allah wariskan untuk kita sampai kita berpisah dengan dunia dan menjadi apa yang nanti diteruskan oleh generasi sepeninggal kita. Amin. Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali ke kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih di bab tentang babul ikhlas wa ihdurin niyah. Bab ikhlas dan bab menghadirkan niat dalam ibadah. Sebagai catatan jemaah bahwa materi ini adalah materi yang sangat penting sekaligus berat. Entah saya harus membahasakan bagaimana, tetapi harus saya sampaikan bahwa materi selain ini jemaah, baik saya atau mungkin kebanyakan ustadz para mubalik itu ada sedikit perasaan superior. Perasaan bahwa kita lebih menguasai dan lebih paham atas materi yang kita sampaikan. Misalnya apa? Ketika saya menyampaikan bab sholat, saya hampir yakin bahwa pengetahuan saya tentang sholat itu lebih banyak daripada jemaah yang menyimak kajian saya. Walaupun bisa jadi itu salah, tetapi secara umum perasaan itu ada. Ketika saya membahas tentang bab haji, dalam hati saya muncul semacam keyakinan bahwa apa? Saya lebih paham dari pendengar saya, karena secara teori, secara pembelajaran saya sudah belajar dari banyak kitab, praktek saya sudah melakukan, dan dari jemaah mungkin ada yang belum pernah ke tanah suci walaupun sekali. Bicara bab puasa juga demikian. Bicara berbagai macam bab ilmu secara umum, perasaan itu muncul di banyak hati para mubalik, termasuk yang ada di dalam hati saya. Walaupun itu bukan berarti benar, Pak. Kecuali bab yang sekarang kita bahas, bab ikhlas. Jujur, ketika kita menyampaikan ini jemaah dimuliakan Allah, itu muncul rasa minder, rasa bahwa apa? Kita tidak tahu apa-apa tentang bab ini. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, ini saya hadirkan supaya Bapak Ibu jemaah tahu bahwa beratnya materi ini. Materi bab ikhlas ini materi yang sangat sulit dan rumit, baik secara teori maupun secara praktek. Misalnya nih, kalau ibadah lain Mbak, misalnya sholat, Ustaz, bagaimana cara sholat? Gampang Mbak. Sholat itu yang penting rukunnya diketahui, kemudian tingkatkan kesunah-sunahannya, hindari pembatalnya, rutinkan lakukan, insya Allah kita akan menjadi orang yang ahli dalam sholat. Apalagi misalnya puasa. Puasa itu rukunnya cuma 2, niat, kemudian imsak, kan gitu. Udah tinggal dipraktekkan. Tapi ikhlas ini rumitnya minta ampun. Bahkan sampai misalnya kiat ikhlas. Kiat ikhlas itu jemaah dimuliakan Allah hampir tidak menyentuh esensi. Misalnya apa kiat-kiat untuk ikhlas? Umumnya para ulama biasanya banyak berdoa supaya bisa ikhlas. Yang kedua menghindari ini supaya tidak jatuh kepada riya. Kemudian ini cuma gitu-gitu aja jemaah. Sehingga yang saya hendak tekankan, materi ini materi yang berat, materi yang sulit. Sehingga Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, jangan pernah bosan belajar tentang bab ikhlas. Karena penyakit kita hari ini begitu bicara bab-bab basic seperti ini, Ustaz, kalau materi itu sudah diulang-ulang sejak dulu, Ustaz banyak menyampaikan, bahkan dari TKTPA sudah sampaikan ibadah harus ikhlas, ikhlas, ikhlas. Orang banyak meremehkan. Bahkan ikhlas hari ini dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Ya, kan gitu kan. Begitu ditilang sama Pak Polisi, begitu ditilang kemudian atur damai kan, daripada urusan repot ke pengadilan dan sebagainya, akhirnya udah atur damai saja. Nah ketika dikasih itu kadang ditanya ikhlas enggak gitu, betul Pak ya.
Yang pengalaman mana orangnya, saya mau foto. Ikhlas enggak gitu ya? Ikhlas lah Pak gitu. Kan gitu kan. Ikhlas enggak? Ikhlas. Lihat Pak, sampai riswah, sogok menyogok itu bawa kata ikhlas. Nah, sebelum masuk ke bab ikhlas, mumpung ingat. Karena kalau sudah lupa nanti enggak kebahas. Di kita ini sebentar lagi masuk ke tahun pemilu. Mulai biasanya rame dengan istilah ikhlas mengikhlaskan ini Pak. Calon-calon akan membawa pemberian yang kemudian dikemas dengan istilah-istilah hadiah lah, apalah kayak gitu ya. Sehingga kemudian timbul polemik. Gimana sih hukumnya sebenarnya menerima uang pemberian calon legislatif atau calon pejabat ini. Belum lagi kemudian beredar satu video Gus Baha. Beliau Masya Allah orang berilmu jemaah. Dan yang disampaikan oleh beliau secara hakikatnya benar. Tapi dipelintir oleh sebagian kalangan untuk membenarkan perilaku kejinya dalam sogok menyogok di saat pemilu ini jemaah. Intinya di ceramahnya Gus Baha jemaah itu mengatakan bahwa kalau orang soleh, orang baik tidak terlibat di pemilu dan kemudian tidak ikut main aturan seperti itu, ya aturan seperti itu maksud beliau ya sogok dan sebagainya, nanti yang duduk adalah orang-orang jahat. Makanya orang baik kalau tidak bisa duduk kecuali dengan cara seperti itu, ya nggak apa-apa memberikan uang untuk bisa terpilih. Nah ini kalimat beliau ini kemudian dijadikan oleh sebagian kalangan untuk membenarkan perbuatan riswah atau sogokan saat pemilu. Mari kita bahas jemaah dimulakan Allah. Apa sih sebenarnya riswah itu? Dalam Al-Mawsu'ah Fiqih Al-Kuwaitiyah jilid 22 halaman 222. Ustadz keren nih, hafal nama kitab sama halamannya. Kan gampang aja Pak. Jilid 22 halaman 222. Itu disebutkan tentang arti daripada riswah atau sogokan. Arishwatu ma yu'ta liyubtilal haqqa aw liihqaqil batil. Riswah atau sogokan itu adalah untuk menyalahkan yang benar atau untuk membenarkan yang salah. Ini definisi yang jami' mani, ini definisi yang paling bagus. Jadi apapun jemaah perilaku kita yang kita lakukan untuk membuat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, itu masuk ke dalam definisi riswah. Dan ulama Mesir dalam ikatan ulama Darul Ifta mengatakan bahwa termasuk hari ini yang disebut dengan pemberian ketika orang akan naik ke pemilihan, yang diistilahkan oleh para ulama di Mesir itu dengan riswatu intikhobiyah, sogokan pemilu. Ulama di sana menyatakan bahwa hukumnya haram. Nah di Indonesia MUI juga sudah memfatwa haram. Jadi kalau mencari fatwanya sebenarnya sudah nggak usah susah-susah. MUI sudah jelas memfatwakan bahwa uang sogokan, uang pemilu seperti itu hukumnya haram. Dalam pengharamannya jemaah ulama hanya berbeda pendapat ilatnya. Ilat itu alasan Mbak. Misalnya ini haram, hukumnya apa? Kenapa haram? Oh karena sebab A. Ulama yang mengatakan bukan sebab A, tapi karena sebab B gitu. Tapi hukumnya haram, cuma penyebabnya apa itu ulama berbeda. Contoh kodok Pak, kata itu kan haram. Hukumnya haram untuk dimakan menurut mayoritas ulama. Ulama hanya berbeda pendapat kenapa kata diharamkan. Menurut kalangan Syafi'iyah, haramnya kata karena dia adalah jenis hewan yang hidup di dua alam. Dia bisa hidup di daratan, bisa hidup di lautan. Itu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, keharamannya karena kata adalah termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh gitu. Jadi haramnya sepakat, cuma sebabnya berbeda. Sama orang ketika memberikan sejumlah uang, pilih saya, itu sebab haramnya apa? Menurut sebagian ulama ya karena itu riswah. Karena itu sogokan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan sama-sama di neraka. La'anallahu ar-rashi wal murtasi waraish. Allah melaknat orang yang memberikan riswah, orang yang menerima, dan orang yang menjadi perantara keduanya. Ini lebih serem lagi Pak. Cuma yang populer di kita kan hadis pertama kan, orang yang menyogok dan yang disogok di neraka. Sedangkan yang kedua ini hadis ini kurang populer. Di sini bahkan disebut ar-raish. Ar-raish ini penghubung antara keduanya.
Calo, hati-hati nih, tim sukses, kena juga sampean nanti. Rajin sholat ke masjid gitu, nggak taunya udah memfasilitasi sekian banyak sogok menyogok. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama mengatakan sebab keharamannya sogokan pemilu itu karena dia termasuk riswah. Pendapat yang kedua, ini sepengetahuan saya dipegang oleh MUI kalau tidak salah, karena penyalahgunaan amanah atau saksi palsu. Kan pemilihan itu sebenarnya kita memberikan kesaksian, Pak. Orang ini layak untuk dipilih gitu. Sedangkan kesaksian kan kita nggak boleh bersaksi palsu. Anda tahu dia benar, ya harus sebenar-benarnya, Pak. Nggak boleh kita membenarkan orang itu yang tadinya salah hanya karena kita mendapatkan pemberian atau sejumlah uang. Maka dari sini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riswah atau sogokan itu diharamkan hanya terjadi perbedaan pandangan. Nah, jemaah dimuliakan Allah, yang selanjutnya yang kedua, memang benar ada riswah yang dibolehkan, sogokan yang dibolehkan. Dalam fikih dibahas itu. Kita bisa buka dalam hampir semua kitab fikih ada bahasannya. Dan ini yang dimaksud oleh Gus Bahak tadi. Misalnya gini, riswah itu kan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Atau dalam definisi yang lain, riswah itu untuk mengambil yang bukan hak kita, Pak. Di pengadilan kita seharusnya salah, tapi gara-gara kita memberikan sejumlah uang kepada oknum, mungkin jaksanya atau mungkin hakimnya, kita jadi benar, atau minimal hukuman kita itu separuhnya hilang misalnya. Itu riswah, Pak. Karena hak kita masuk penjara misalnya atau dihukum. Nah, sedangkan kalau kondisinya misalnya kita memberikan sejumlah uang untuk mengambil hak kita, sebagian ulama mengatakan itu bukan termasuk riswah. Contoh, karena sistem yang bobrok, penerimaan misalnya CPNS atau institusi tertentu atau perusahaan tertentu tidak akan meloloskan kita sampai kita memberikan sejumlah uang. Padahal apa? Secara syarat sudah terpenuhi. Syarat tinggi badan misalnya, kesehatan, kemampuan, ijazah, semua sudah selesai. Cuma karena memang aturan mainnya di situ kotor, kita nggak akan mungkin diterima kecuali memang memberikan sejumlah uang. Itu boleh. Ya. Itu yang dimaksud oleh Gus Bahak tadi dan ulama-ulama kita. Ada yang membolehkan, walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan ya nggak usah, cari aja kerjaan lain gitu ya. Tapi masa iya kalau kita kan biasanya udahlah, tinggal dikit kan gitu ya, tinggal kasih pelicin dikit kan kepleset sudah masuk gitu. Nah jemaah dimuliakan itu boleh, karena sebenarnya kita punya hak di situ, atau kita punya sejumlah gaji, yang gaji itu tidak akan mungkin bisa cair kalau kita tidak memberikan tips ke personaliannya atau bagian keuangannya. Maka itu dibolehkan karena uang tersebut adalah hak kita. Tempo hari masalah ini jadi agak rumit, Pak. Ada yang nanya ke saya, gini Ustaz, pesantren saya itu menerima bantuan sekian ratus juta. Itu tidak akan dicairkan sampai ada belah-belahnya, Pak, namanya. Ada belah duren, belah semangka gitu. Dari istilahnya aja saya bingung. Karena kalau belah semangka itu begini, Ustaz, belah duren itu begini gitu. Oh gitu. Itu gimana hukumnya? Nah, itu agak susah Pak jawabnya. Karena kalau bicara kasus, itu kadang kasus itu istilahnya itu sama, tapi kemudian faktanya berbeda kan gitu ya. Kita mau bilang boleh, tapi ternyata itu bukan haknya. Saya nanya, sebentar Pak Ustadz gitu ya. Sebentar Pak Ustadz, ini dana ini apakah benar-benar hak pesantren atau bukan? Nah, Pak Ustadznya juga bingung kan, haknya. Karena kalau dia ngomong haknya berarti boleh, tapi kalau bukan haknya berarti tidak boleh. Dan Ustadznya nggak berani jawab. Kenapa? Karena kalau dia nggak tahu juga kan, sama saya juga akhirnya nggak tahu juga kan, nggak bisa menghukumi. Akhirnya saya kasih rambu-rambu gini Ustadz. Kalau misalnya ini ada dana sudah dari pemerintah, udah jelas ini pesantren ini dapat. Tapi kemudian oleh oknum ini dipersulit nih, nggak akan cair kalau tidak ada belah-belahnya. Ya sudah, itu berarti bukan riswah. Tapi kalau cuma sekedar baru proposal gitu kan, ini baru ngajukan, terus nggak akan cair kalau sampai begini dan begitu. Nah itu besar kemungkinan riswah, karena sebenarnya kita belum berhak untuk mendapatkannya. Nah ini jemaah dimuliakan Allah. Sama dengan tadi itu, dengan pemilu tadi, ada yang membahasakan kalau kita orang-orang baik nggak ikut-ikutan nyogok, kita nggak kepilih nanti. Akhirnya kita ikutlah sama mereka yang kebiasaan nyogok. Di sini jemaah sudah kelihatan belangnya.
Belang yang pertama, merasa diri orang baik. Kan gitu Pak penyakitnya kan? Kalau orang baik kita nggak ikut nyogok, nanti orang-orang jahat itu yang terpilih. Ini aja sudah bermasalah. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Emang ente lebih baik dari orang lain. Padahal pada kenyataannya banyak politisi nganggap bahwa dia dari golongan putih gitu kan, yang lain golongan hitam. Begitu duduk nggak ada bedanya sama yang lain. Bahkan lebih jahat Pak. Kan gitu jemaah dimuliakan Allah. Ini aja sudah bermasalah dari awal Anda sudah menganggap orang baik, orang lain orang jahat. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa ini secara regulasi hukum, secara aturan agama ada rambu-rambunya mengatakan haram. Dan kaidahnya sederhana kok Pak. Kaidahnya sebenarnya kalau ingin tahu ini dosa atau tidak dosa, kan orang nanti bilang begini, gimana Ustaz kalau itu hadiah? Kalau hadiah gimana? Saya mau nanya Pak, boleh nggak memberikan hadiah? Saya yakin ini orang-orang sering memberi hadiah. Kalau menerima hadiah boleh juga. Kalau caleg yang ngasih hadiah boleh nggak? Asal nggak ada embel-embel saja. Masya Allah. Iya benar Pak. Cara pengertian asal nggak ada embel-embel. Cuma masalahnya embel-embel itu kan nggak ada yang tahu jemaah. Embel-embel itu kan di hati ya. Makanya di masa Umar bin Abdul Aziz datang beberapa orang memberikan hadiah kepada beliau. Umar khalifah dinasti Umayyah yang paling terkenal membawa hadiah, kemudian beliau menolaknya. Kagetlah para pemberi hadiah ini. Rasulullah menerima hadiah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menerima hadiah. Kok Anda tidak menerima hadiah? Nah, ini kan logis. Orang yang lebih baik daripada Anda saja itu kan menerima hadiah. Anda kok nggak mau menerimanya gitu? Apa jawab Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala? Beliau mengatakan, kana hadiyatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan. Hadiah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar hadiah. Itu memang secara wujud hakikat itu adalah hadiah. Wal yauma risyuah. Sedangkan hari ini itu sudah termasuk risyuah. Padahal hari ini itu bukan 2024 Pak. Hari ini ketika beliau mengucapkan itu di zaman tabi'in. Beliau hidup di zaman tabi'in. Masih di generasi terbaik. Lalu bagaimana dengan hari ini kita bermudah-mudah? Gak apa-apa ini hadiah. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, bolehkah menerima dari caleg gitu kan? Betul kata beliau tadi, boleh, asalkan tidak ada embel-embel. Itu aja berarti rambu-rambunya, Pak. Cuma bagaimana mengetahuinya wallahu alam, tapi faktanya ada yang boleh. Masa nggak boleh, Pak? Misalnya caleg ngasih ke orang tuanya, kan biasanya dia sudah ngasih kan? Atau caleg dia ngasih ke gurunya gitu kan. Cuma mungkin cara membedakannya lihat kebiasaan, Pak. Kalau caleg itu memang tiap hari kerjanya sedekah ke RT-nya, gitu kan. Atau tiap makan atau tiap bulan gitu kan. Kemudian begitu dekat pemilu dia juga sedekah, ya wajar dong tiap bulan dia gitu kan. Mohon maaf ya kalau ada caleg-caleg di sini. Ya, tapi orang-orang sini baik-baik kok insyaallah, Pak. Enggak ada yang begitu. Kan gitu. Cara ngukurnya kan paling kebiasaan dia memang begitu. Makanya kalau ada misalnya kiai tiap bulan dia dapat sedekah gitu dari orang, kemudian orang itu kemudian datang lagi ternyata caleg, hukum umum dia memang biasa ngasih hadiah. Ustadz ya orangnya enggak, kalau saya enggak pernah Pak. Ya. Cuma kalau lagi musim gini memang banyak yang datang gitu kan, bawa kalender, kalau kalender mah kan nggak apa-apa, gunting aja gambarnya tempel anunya. Musim gini Ustadz lagi rame kan Pak, silaturahim, apalagi pondok pesantren Pak, laris manis itu. Ya. Ada yang Ustadz saya mau reses, ntar Pak nunggu kalau gitu bulan Maret gimana, bulan Maret gitu kan. Bulan Maret atau bulan bulan Desember sekalian. Enggak jadi, Pak. Ya kenapa? Karena pemilihannya Februari. Subhanallah kan gitu, tinggal kita ukur aja ini kebiasaannya bagaimana. Yang kedua yang paling kelihatan adalah kalau dia tidak dipilih marah enggak kira-kira? Gitu juga. Kalau saya memberi Bapak-bapak sekalian, saya ikhlas. Saya tidak ada niat apapun, Bapak-bapak terima ini dan saya hanya sebagai hadiah. Wujud syukur saya karena saya direkomendasikan oleh partai saya untuk mengabdi masyarakat. Misalnya gitu, Pak. Ya sudah, itu sudah tanda kan. Walaupun kita boleh aja curiga, itu hanya di bibir saja. Tapi kita lihat yang zahir. Tapi kan jarang yang begini, jemaah. Bapak-bapak sekalian, saya bantu ini pokoknya saya ikhlas, enggak usah coblos saya enggak apa-apa. Apalagi saya ini juga sebenarnya enggak pengen terpilih misalnya gitu kan. Keren banget tuh itu. Coblos beneran orang kayak gitu. Tapi yang terjadi malah kan enggak. Kalau sampai enggak dipilih, itu pemberiannya bisa diambil ulang. Sehingga kemarin ada yang cerita di satu tempat Pak, itu dapat bantuan, masyarakatnya
berupa bantuan tertentu. Begitu dia nggak dipilih, Pak, itu diminta lagi semuanya. Balikin gitu kan. Padahal jemaah dimuliakan Allah, kalau itu hadiah, boleh nggak kita mengambil hadiah kita? Nggak boleh. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, di antara perbuatan amal yang paling buruk adalah minta pengembalian daripada pemberian kita. Bahkan meskipun dengan strategi tertentu, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah memberikan hadiah kepada seseorang seekor kuda, yang beliau berharap kuda itu digunakan untuk jihad fisabilillah. Namun ternyata laki-laki tersebut menelantarkan kuda itu, jadi nggak terlalu dipakai lah kuda ini. Maka Umar ini ngelihat ini kuda bagus nih, tapi nggak dimanfaatkan. Berencana untuk mengambil lagi kuda tersebut, tapi dengan cara jual beli. Cuma Umar kepikir kalau saya yang beli pasti orang ini akan jual dengan harga murah. Nah, tapi Umar orang berilmu, Pak. Maka beliau konsultasi dulu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini kasusnya begini nih. Tapi saya nggak minta lagi, karena beliau tahu kan, meminta lagi tidak boleh. Walaupun bisa jadi ketika diminta dikasih, tapi itu dilarang dalam agama. Saya mau beli. Apa kata Nabi SAW? Jangan engkau beli kuda itu meskipun dengan harga satu dirham. Lihat Pak, 1 dirham itu kan sekitar 80.000 aja harga kuda, kan nggak mungkin segitu. Maka dari sini jemaah dimuliakan Allah, kalau kita bicara apakah ini hadiah, sedekah atau riswah, ya lihat lagi ada embel-embelnya enggak. Yang selanjutnya, yang ketiga jemaah dimuliakan Allah, dengan tadi itu kalau kita ingin tahu ini hakikatnya, kan kita suka cari pembenaran, Pak. Kok apa-apa saya mau hadiah kok ini, atau saya nerima hadiah. Gini aja, tanya hati kita, ini dosa atau tidak? Enggak usah rumit-rumit nyari dalil. Rasulullah SAW bersabda, ciri dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta ayat li'a alaihin nas. Dosa itu yang menggelisahkan jiwamu dan engkau malu kalau orang lain melihat perbuatanmu tersebut. Ini keren Pak definisinya Nabi ini. Ya, dosa itu kalau kita melakukannya gelisah, terus malu kalau melihatnya. Kurang salah satu bukan dosa. Misalnya apa? Kita gelisah, tapi nggak malu. Ya, misalnya ditagih pinjol, gitu kan? Gelisah banget Pak. Tapi nggak malu. Kenapa? Karena marah update status kan, supaya tahu ada yang bisa bantu dan sebagainya. Nah, itu kegelisahan yang bukan dosa. Atau sebaliknya, malu tapi tidak gelisah. Itu bukan dosa. Misalnya apa? Kita ke toilet. Nah, itu kan malu kalau dilihat orang di toilet, di dalam toilet. Tapi nggak gelisah, malah plong setelahnya. Nah, itu bukan dosa. Nah, dosa itu adalah kita gelisah dan itu memalukan. Nah, sekarang kalau kita menerima itu dan diekspos, malu nggak kita? Malu. Berarti itu dosa jemaah. Atau kita memberi dan seterusnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ulama juga menjelaskan bahwa riswah intikhobiyah itu tidak seimbang antara apa yang kita terima dengan apa yang kita serahkan. Kan idealnya jemaah, namanya transaksi itu paling tidak selevel lah, atau kurang lebih. Kita misalnya disuruh nyoblos dia, memberikan amanah kepercayaan kepada dia selama 5 tahun. Ya minimal berapa lah Pak? Nolnya di belakang itu ya. Saya mau nanya dulu, siapa tahu saya salah. Biasanya kalau orang ngasih itu berapa sih? Mana yang? Ayolah, terus terang, supaya terang terus, nggak apa-apa. Jujur itu disayang sama Allah. Atau berdasarkan informasi aja, desas-desus. Biasanya berapa? 500.000. Besar Pak ya? 500. Loh, kenapa saya bilang gitu? Karena kemarin kita ada forum kiai-kiai Jawa itu kan ngobrol gitu. Mereka sampaikan kalau di Jawa itu ada Pak 50.000, 60.000. Artinya di bawah 100.000. Oh, di sana nomilan uangnya mungkin beda ya. Ya kalau itu kan gak imbang sama sekali jemaah. Kecuali yang dikasih itu misalnya 10 juta. Itu kan susah Pak, mau nolaknya itu agak susah itu. Ya. Sehingga kemudian ada istilah, saya terima uangnya jangan pilih orangnya. Ini juga gak boleh loh Pak. Dua-duanya salah. Kalau kita nerima uangnya, kita nggak coblos orangnya, kan secara fikih, apalagi mazhab Syafi'i itu ketat Pak. Hadiah sekalipun itu harus ada akad. Nah, ini mungkin jarang Pak orang-orang ngaji bab hadiah. Dalam Syafi'i itu nggak boleh sampean ngasih sesuatu kalau orang itu nggak ngomong saya terima. Makanya kan Imam Nawawi, pengarang kitab ini, kopiahnya pernah dicopet orang, diambil orang, dikejar sama beliau kan. Dikejar gitu, tujuannya bukan ngambil kopiahnya,
tujuannya untuk ijab kabul. Kul qabil tu sambil lari ngomong, bilang terima. Copet digituin makin kabur. Coba copetnya ngaji kan dia berhenti langsung. Qabil tu gitu kan. Nah sama jemaah dimuliakan Allah. Ketika kita menerima hadiah, berarti ada akad, ada ijab kabul kita terima. Dan akad harus dipenuhi. Aufu bil uqud kata Allah. Penuhilah akad-akad kalian. Akadnya kita menerima hadiah itu, ya berarti kita pilih dia. Berarti kita jatuh ke dosa risyuah. Kalau misalnya kita pilih bagaimana? Lebih parah Pak. Nggak dipilih berarti kita jatuh ke riswah. Kalau kita pilih berarti kita menyerahkan amanah ke pengkhianat, ke orang yang jelas-jelas melakukan pengkhianatan. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, dosa dia ketika dia nanti melakukan kejahatan, kita turut dapat bagi hasilnya. Kan kita nanam saham. Yang membedakan cuma besar kecilnya kan. Mungkin yang besar siapa? Kita mungkin ya mungkin per bulannya dosanya 2.000 misalnya. Kalikan aja selama 5 tahun dia menjabat. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ini bukan masalah sederhana gitu. Kemudian tidak seimbangnya ini jemaah, yang kita serahkan seharusnya selanjutnya adalah harga diri kita, keluarga kita, dan masa depan masyarakat bangsa negara kita. Wah ini hisapnya ini repot Pak. Ya. Kalau menurut saya daripada nerima uang-uang begitu, ngemis di pinggir jalan kayaknya lebih mending Pak. Tapi kan malu Ustaz, kan bisa pakai topeng. Sekarang udah kan bisa pakai apa gitu. Itu masih lebih mending Pak. Kan kalau cuma nyari 500.000 di lampu merah ya habis ini kira-kira berapa hari Pak? Nah, yang pengalaman nggak ada kalau di sini pasti. Ya kan tinggal pakai apa gitu kan, dapatlah mungkin 1 bulan segitu. Daripada cuma 5 tahun sekali dapatnya cuma segitu. Ustadz gimana kalau misalnya yang ngasih itu sampai 10 juta misalnya, 10 juta per orang. Misalnya berandai-andai. Saya mau nanya Pak, uang 10 juta itu besar nggak sih? Oke, saya tambahin lagi. 50 juta besar nggak sih? Besar. Besar yakin? 50 juta. Jawabannya bisa besar, bisa kecil, tergantung jemaah. Kalau 50 juta itu untuk membeli gadget HP itu besar sekali. Lawang 5 juta aja sudah bagus kan gitu. Tetapi kalau 50 juta itu untuk dapat 1 kapling di depan Masjid Al-Falah. Besar atau kecil? Ya kecil lah, 50 juta di sini bukan MM-an sudah. Sama jemaah dimuliakan Allah. Kita dikasih 50 juta sekalipun, apa yang kita kalau kita serahkan hanya sekedar mencoblos di bilik pemilihan itu tadi, dan setelah itu tidak ada konsekuensi apapun, itu besar sekali 50 juta. Tetapi kalau yang kita pertaruhkan adalah surga neraka kita, penyerahan amanah, pengkhianatan dalam kesaksian, itu nilai yang sangat kecil jemaah. Kan orang kadang miss itu dari begininya. Dia hanya nikmati sekian rupiah, tetapi kemudian dia akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir pesan kaitannya dengan riswa ini, harus dimulai dari orang-orang baik yang ada di masjid. Kita stop money politik. Karena kalau kita tidak mau memulai dari diri kita, dari orang-orang pengajian, dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, lalu dari mana kebaikan ini akan dimulai? Dengan kita menerima yang seperti itu jemaah dimuliakan Allah, itu sama dengan kita membiarkan orang-orang baik berjuang sendiri. Kita harus tahu bahwa orang-orang baik itu selalu ada, bahkan di tempat terkotor sekalipun. Masih ada putra-putra terbaik Bontang, putra-putra terbaik Kalimantan Timur, putra-putra terbaik Indonesia yang mereka tulus berniat untuk mengabdi untuk bangsa dan negaranya. Karena mereka tahu mereka punya kemampuan. Pasti ada orang-orang begitu. Nah mereka ini yang kita dukung jemaah. Kita dukung dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menerima hal-hal yang seperti itu. Ya. Siap ya insya Allah ya Pak ya? Ya insya Allah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Kalau sekarang siap Ustaz, nggak tahu kalau keluar nanti. Sudah di luar. Loh heran lah jemaah, karena saya kemarin ngobrol di Baitur Rahman, kajian masjid ahad lalu kan di Baitur Rahman, itu ngobrol yang menerima yang beginian, bukan maksud kita merendahkan, tetapi bukan orang yang di luar komplek, bukan ya hanya di luar komplek, di Lok Tuan atau mungkin Buntang Lestari atau di Berbas atau di Tanjung Laut, yang menerima itu tinggal-tinggal di PC juga loh. Kan mengherankan, uang segitu tuh, wah Ustaz sombong ya gitu ya. Tapi paling tidak kan kalau cuma 500.000, 100.000, apalah arti? Itu banyak jemaah. Ini Ustaz, hal seperti ini bukan masalah besar kecilnya ternyata, tapi karena memang orang itu kadang mungkin nggak paham atau mungkin dipikir ini uang sedekah dan sebagainya. Nah ini perlu
sampaikan jemaah. Baik, kita kembali. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ikhlas ini bab yang sangat berat. Dan bagaimana beratnya, ulama misalnya membahasakan di antara Yusuf bin Asbat, beliau mengatakan, aku tidak mendapati sesuatu yang paling berat untuk aku kendalikan kecuali keikhlasan yang ada di dalam hatiku. Jadi ikhlas itu memang beratnya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, sosok yang dikenal hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Itu ditanya tentang ikhlas. Apakah orang seperti Anda wahai imam, mengarang kitab, mengajar, menjadi ulama besar, sudah bisa ikhlas? Apa beliau jawabannya? Ammal ikhlas fahuwa aziz. Adapun ikhlas itu adalah urusan yang paling berat yang aku hadapi. Yang paling berat, Pak. Sedangkan kita sering menganggap ikhlas itu perkara yang paling ringan. Pak, nanya Pak, iya ada Pak. Bapak ini rajin betul ke masjid, ikut pengajian, kemudian nyumbang sana, nyumbang sini, semen, sekian. Bapak memang sudah ikhlas? Apa sih, cuma pengajian kayak gitu, semen juga hanya 3-4 sak. Masa jenggot setebal ini sudah belum ikhlas? Sudah dong, kan gitu Pak ya. Masa sih pakai jubah belum ikhlas? Ikhlas. Atau ada yang nanya bisa tersinggung, Pak, memang Bapak ngaji gitu sudah ikhlas? Kita bisa marah loh jemaah. Ente mempertanyakan keikhlasannya, ikhlaslah kan gitu. Padahal jemaah dimuliakan Allah, ikhlas itu perkara yang paling berat. Lalu apa pengertian ikhlas? Para ulama menjelaskan jemaah, ikhlas itu secara bahasa sofi atau kholis atau makna kata yang semisalnya. Jernih, murni, dan kata yang sepadan dengan itu. Jadi asal katanya ikhlas itu murni, sesuatu yang murni yang tidak bercampur dengan yang lain. Sedangkan secara definisi, sebagian ulama diantaranya Al-Imam Is Abdus Salam. Is Abdus Salam ini seorang ulama mazhab Syafi'i jemaah yang gelarnya Sultanu Ulama. Jadi kalau selama ini kita kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, gelarnya apa? Sultanu Aulia, rajanya para wali. Sosok ini adalah ulama yang bergelar dengan rajanya para ulama. Kenapa demikian jemaah dimuliakan Allah? Karena gelar itu kan kadang orang bertanya-tanya, kenapa dia dapat kelebihan ini? Kalau bicara ilmu, banyak ulama yang lebih berilmu. Para ulama mengatakan bahwa seakan-akan di masa beliau ini yang berani menjadi wakilnya para ulama hanya Al-Imam Is Abdus Salam. Beliau ini seakan-akan menjadi wakilnya ulama, sehingga beliau dijuluki Sultanul Ulama. Is Abdus Salam hidup di zaman perang salib sama dengan perang, masuknya tentara Tatar. Beliau hidup di masa Malik Baybars, di ujung Malik Baybars. Sebelum itu beliau hidup di masa Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki pemimpin besar sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Dan beliau jemaah sosok yang tidak segan-segan menyampaikan apapun kepada siapapun kalau itu berupa kebenaran. Beliau enggak takut sama sekali. Disebutkan dalam manaqib beliau, Nuruddin ini jemaah sedang membariskan pasukan mau berjihad melawan tentara salib. Sudah mau berangkat. Tiba-tiba dari kejauhan ada sosok yang tergopoh-gopoh mendatangi pasukan yang sebentar lagi akan berangkat berjihad ini. Setelah diperhatikan, ternyata siapa jemaah? Yang menghadang itu adalah Al-Imam Is Abdus Salam. Apa yang dilakukan? Wahai Sultan Nuruddin Zenki ini, takutlah Anda kepada Allah ketika nanti pada hari kiamat Anda akan ditanya mengapa engkau menghalalkan khamr. Lihat Pak. Yang ditegur itu Nuruddin Zenki. Orang yang dianggap sebagai pemimpin besar pada masa itu, orang soleh luar biasa. Mentornya daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, enggak mungkin beliau menghalalkan khamr, enggak mungkin. Dan memang tidak, Pak. Makanya beliau turun dari kudanya, udah mau berangkat ini kemudian bertanya, "Wahai Imam, apa yang Anda maksud?" Gitu. Karena jelas tidak ada undang-undang menghalalkan miras. Sungguh aku mendatangi daerah ini dan daerah itu, dan aku temukan masih ada kedai-kedai yang menjual minuman keras. Maka tahu jemaah dimuliakan Allah, itu Nuruddin enggak baper. Coba loh Imam ngomong yang enak gitu kan, di tempat yang sepi, empat mata, enggak usah teriak-teriak. Kan malu gini dilihat orang. Enggak bisa sopan dikit. Yang kedua, aku kan enggak ada ngalalkan, enggak ada perpu atau undang-undang yang membolehkan minuman keras 0% alkoholnya, enggak ada. Itu kan aku enggak tahu, bisa aja loh.
Jemaah dimuliakan Allah. Nuruddin Zengki, nggak usah benar kayak gitu, orang salah aja bisa dicari pembenarannya kan. Tapi lihat Pak, beliau menunda pemberangkatan pasukan itu dan kemudian memerintahkan agar menteri-menterinya mengecek laporan imam tersebut. Dan benar Pak, kejadian ada beberapa kedai-kedai yang masih menjual minuman keras. Ditutup dan kemudian Sultan mengirim utusan untuk meminta maaf kepada sang ulama. Ya. Ini luar biasa ya pada masa itu ya. Ini sosok yang mendefinisikan tentang apa itu ikhlas. Jadi bisa kita ambillah ilmunya. Kita tahu siapa sosok yang sedang berbicara. Apa yang beliau katakan? Al-ikhlas an yaqsida bi ta'atihi wajhullah wala yuridu siwah. Ikhlas itu adalah memaksudkan dalam ketaatan kepada Allah hanya wajahnya Allah, tidak selainnya. Jadi orang yang dikatakan ikhlas ketika melakukan taat, ya taat itu berarti ibadah Pak. Ibadah itu mengerjakan yang diperintah atau menjauhi larangannya. Itu semata-mata mengharap ridhonya Allah, tidak selainnya. Kemudian sebagian ulama dalam Madarijus Salikin mengatakan bahwa arti ikhlas adalah qasdul ma'bud wahdahu fil ta'abud, memaksudkan zat yang diibadahi semata dalam peribadatan. Jadi kurang lebih samalah. Jadi beda definisi, beda kalimat, maksudnya sama. Dalam ibadah kita tidak boleh meniatkan atau memaksudkan kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, yang selanjutnya kita tambahkan sedikit, lalu bagaimana kiat-kiat untuk bisa ikhlas? Kalau kiatnya Pak, itu kiatnya cuma kayak kulit saja, pada ujungnya harus banyak praktek kita. Para ulama diantaranya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada sekitar 11 kiat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sekitar 8 kiat. Yang ada perbedaan redaksi saja tetapi intinya sama. Kiat yang pertama untuk bisa ikhlas adalah menyembunyikan amal-amal kita. Jadi kiat supaya kita bisa ikhlas, menyembunyikan amal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakunu hibun fi amalin sholih falyaf'al." Siapa dari kalian yang bisa menyembunyikan amal soleh kalian, kalian mungkin untuk menyembunyikannya, maka sembunyikanlah, lakukan. Jadi kiat yang pertama jemaah, sembunyikan amal. Kecuali karena dua hal. Pertama, kalau dia berkaitan dengan syiar, ada syiar di situ. Dan yang kedua, ada maslahat yang lebih besar. Nah, jadi jangan salah paham, Mbak. Oh berarti nggak boleh Ustadz ya menampakkan amal. Iya. Akhirnya kemudian salah paham jemaah. Yang tadinya pakai jilbab, nutup aurat, sekarang sudah buka-bukaan. Loh, Mbak, kok sekarang nggak nutup aurat lagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang sudah ngaji bab ikhlas. Loh, apa korelasinya? Iya, kan amal harus disembunyikan. Jadi saya pakai jilbabnya, nutup auratnya kalau lagi di kamar mandi. Nah gitu cuma. Ini kan salah paham ngaji ini. Mohon maaf Pak, sekarang kok nggak pernah ya Pak ini ke masjid, Pak ini ke masjid. Oh iya ya, nggak ada. Tapi ada Pak beberapa yang sudah pakai topeng kalau sholat, pakai masker gitu. Maskernya di ke atas. Apa namanya kalau? Ya topeng. Begitu di Bapak tinggal di mana? Nggak mau ngomong nggak? Begitu sudah di luar baru buka topengnya. Loh kenapa kok sekarang pakai topeng-topeng? Ini ngaji, ini ikut aliran mana? Saya alhamdulillah ikut aliran Ustadz Syahrin Thorik. Pengajian di Al-Falah, bab menyembunyikan amal. Nah, saya sembunyikan sekarang. Ini jelas gagal paham jemaah. Karena yang disembunyikan itu bukan kaitannya dengan syiar. Syiar itu ibadah yang memang harus dinampakkan. Salat berjamaah nggak mungkin kita sembunyi-sembunyi. Haji orang bisa lihat semuanya. Kemudian ada kemaslahatan jemaah. Kemaslahatan ini kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya untuk menghilangkan fitnah atau ngajak orang lain. Ya. Masjid Al-Falah ini butuh renovasi, butuh dana sekian. Maka nggak apa-apa nama kita dicantumkan. Kalau perlu cantumkan paling atas. Kalau perlu tambahin nolnya belakangnya gitu kan. Kok bisa Pak nyumbang 10 juta minta 100 juta. Entar kurangannya setelah saya terpilih misalnya. Nah, boleh Pak. Hadirin dimuliakan. Itu boleh kalau ada maslahat yang lebih besar. Tapi kalau tidak ada dua pertimbangan ini, semua amal harus kita sembunyikan. Dan subhanallah jemaah. Orang-orang dulu itu kalau bicara menyembunyikan amal, luar biasa dahsyatnya. Luar biasa. Disebutkan dalam kitab
Zadul Ma'ad, itu seorang alim, seorang ulama. Beliau menyembunyikan ibadah puasa sunnahnya tidak terbongkar sampai dia meninggal dunia. Dan orang dulu itu kalau menyembunyikan amal bukan dari tetangganya, bukan dari sosmed, dia sembunyikan bahkan dari keluarganya. Anak istrinya aja nggak tahu. Apa amal yang disembunyikan? Puasa. Ini kan agak sulit. Kalau kita menyembunyikan zikir istighfar 100 kali gitu kan, atau baca Yasin sehari sekali, atau khatam Quran 30 hari sekali misalnya, itu masih enak disembunyikan gitu, bacanya bisa di tempat yang orang nggak lihat. Puasa, bayangkan dari pagi sampai sore, dan kalau nggak ketahuan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan wajar. Seumur hidup nggak ada yang tahu kalau dia puasa sunnah. Taunya kalau si bapak, anak-anaknya, bapak ini biasa saja nggak banyak puasa, istrinya nggak tahu. Karena apa? Karena ketika dia berangkat kerja gitu, dia bawa bekal, dia membawa bekal. Begitu sampai di tempat kerja, bekal itu dikasihkan ke temannya. Maka temannya ngira kalau dia sudah sarapan dari rumah, sehingga bekalnya itu adalah hadiah untuk teman-temannya itu. Begitu dia pulang, keluarganya mengira kalau dia makan dari tempat kerjanya. Begitu terus berlangsung sampai kemudian dia meninggal, baru ketahuan. Kemudian Al-Imam Ali Zainal Abidin, ya, beliau ini Ali bin Husain bin Ali, berarti cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu punya kebiasaan jemaah, membagi-bagikan harta di malam hari, nggak ada yang tahu. Jadi orang-orang miskin tahunya begitu pagi hari buka rumah, didapatkan ada sembako depan rumahnya. Terus ada tulisannya Ali bin Husain nomor, enggak ada itu. Mau hari ini Pak, buru-buru ditaruh di depan gitu. Ya itu biasanya diserahkan, foto dulu gitu. Begitu foto ini dia masih buram, foto ulang lagi gitu. Sampai capek kadang orang. Saya kemarin di salah satu tempat dekat toko buku itu ada bapak-bapak gerobak. Itu kan sering keliling-keliling. Tiba-tiba ada orang naik mobil, gitu, nurunkan barang. Kemudian keluar kameramennya. Ya mungkin masih anaknya atau apa. Itu foto sampai kelihatannya bapaknya capek itu, karena nggak pas Pak. Kelihatannya membelakangi matahari, karena saya lihat ini motonya kayaknya keliru, ini gelap pasti, cahayanya dari sini. Dia benar begitu sudah orang jalan dipanggil lagi, foto ulang Pak gitu, supaya jelas. Subhanallah. Ya tapi masih lebih mending lah Pak, ngasih, kemudian yang repot itu sudah mendolimi minta diabadikan gitu. Imam Ali Zainal Abidin ini, jemaah dimuliakan Allah, dia melakukan seumur hidupnya, dan penduduk Madinah tidak ada yang tahu pelakunya. Loh, malam-malam dia lakukan. Jam 2, jam 3 gitu. Atau mungkin kalau berpapasan, kalau ada orang iseng, saya mau tungguin ini gitu. Itu mungkin bisa jadi ketika akan naruh ada lari beliau. Enggak ada yang tahu siapa yang melakukan itu sampai ketika beliau wafat, dan ketika jenazahnya dimandikan, ditemukan di punggungnya ini kapalan punggungnya ini. Ulama jarang yang begitu kan. Ini seharusnya kuli bangunan atau apa gitu, kuli angkut berat. Ada kapalan. Kenapa imam kok penyakit apa kapalan? Dan sejak kewafatannya, malam berikutnya tidak ada lagi orang yang mendapatkan sedekah sembako gratis orang-orang miskin di depan rumahnya. Maka tahulah orang-orang pelakunya adalah beliau radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini orang-orang dulu tuh kayak gitu cuma menyembunyikan amal. Kenapa kita harus menyembunyikan amal? Kata Al-Imam Al-Ghazali, karena manusia itu adalah makhluk yang gila pujian. Dan kita tahu pujian itu menyebabkan kita senang, Pak. Ya. Kan kalau orang menampakkan amal dapat pujian, dapat apresiasi, dan karena senang itu kadang lupa tujuan awalnya untuk lillahi ta'ala, itu lupa. Dan mengerikannya jemaah dimuliakan Allah, beliau mengatakan kecintaan manusia kepada jah, kepada kedudukan, kepada pujian, kepada sanjungan kadang melebihi kecintaan kepada yang selainnya. Kita suka uang, iya Pak, manusia itu suka uang, siapa yang gak suka uang? Kita suka fasilitas, iya, tapi kadang kecintaan kita kepada pujian itu di atas kecintaan kita kepada benda-benda tersebut. Gak percaya? Saya ambil contoh. Saya alhamdulillah Pak dapat rezeki, saya akan bagikan selesai pengajian per orang itu gak usah banyak-banyak, sekitar $100. Umpama, kan gratis Pak umpama itu. $100. Mau Ustaz ya? Harus diterima Ustaz, hadiah Ustaz. Nggak ada foto saya di pinggir jalan Ustaz, tenang. $100. Terus selesai pengajian, selesai sarapan, bapak-bapak pergi ke money changer,
ke Latunrung atau kemana lah gitu. Tukar uang kan, $100. Begitu diperiksa, kata mbak-mbaknya, mohon maaf Pak, ini uang monopoli, ya, uang palsu. Uang palsu. Kira-kira jemaah dimuliakan Allah, marah enggak? Enggak berani ya. Karena ada ustadznya masih. Tapi kalau di belakang, dasar ustadz. Udah dipanggil ustadz, bakal ada yang manggil kiai, tapi masih bohong juga. Yang dibohongi orang ngaji lagi, pengajian lagi. Saya sumpahin bukan ustadz mandul 7 turunan. Nyumpahinnya aja sudah salah Pak ya. Kalau sudah mandul kan turunan pertama enggak ada. Marah jemaah, kita pasti marah. Kenapa? Karena palsu. Tapi pujian palsu. Oh, orang jarang yang marah Pak. Pak, Anda kok jadi orang kok pintar sekali Pak ya. Matematika cepat, ada hitung-hitungan cepat. Itu senyum di kulum Pak, oh bahagia. Padahal kita tahu kalau itu palsu sepalsu-palsunya. Sejak kapan kita pintar matematika? Yang seringnya pakai kalkulator. Lihat jemaah, manusia itu luar biasa. Bahkan dikatakan manusia itu hambanya pujian. Sampai palsu pujian itu Masya Allah, seneng. Apalagi kalau bicara ibu-ibu, wah ibu-ibu itu melayang kalau sudah dipuji. Sehingga bahkan sampai agama kita memasukkan memuji istri walaupun dia ada tipu-tipunya, ada bohongnya, itu dibolehkan jemaah. Itu dibolehkan bener. Bayangin kalau nggak boleh, wah itu kan Pak gimana makanannya? Nggak enak, asin. Berantem kita jemaah. Ya kita pasti ngomong enak atau paling tidak ya enak, Masya Allah sedap masakanmu. Loh sedap kok makannya cuma dikit? Sedikit aja sudah terasa. Itu kan nggak terlalu nemen-nemen gitu Ustaz ya. Nyinggung sih tapi nggak terlalu gitu. Boleh jemaah dimuliakan Allah. Pak gimana penampilanku hari ini? Masya Allah cantiknya Mi, cantiknya Bu atau apa? Nggak ada orang secantik kamu. Dan makin kesini makin tua, kamu makin cantik di mataku. Saya mau nanya Pak, jujur atau bohong itu? Mana ada orang makin hari makin cantik, makin tua makin cantik? Nggak ada kecuali bohong. Tapi Pak, percaya itu si ibu nggak mungkin ngamuk. Ambil sapu, coba bohong lagi, bohong nggak ada. Itu pasti langsung centilnya keluar. Manusia itu hamba pujian. Maka sudah benar ulama mengatakan bahwa kiat untuk ikhlas sembunyikan selama kita bisa menyembunyikan amal kita. Karena begitu kita dipuji, pujian itu membuat kita melayang. Bahkan dalam bahasa yang lucu, Al-Imam Fudail bin Iyad, manusia memuji itu hanya sebatas kerongkongan dia. Artinya dia mengucapkan setelah itu lupa. Orang Pak muji kita, dia sampaikan pujian gitu, pulang dia nggak ingat lagi dia pernah memuji kita. Kita hari itu bisa teringat, nggak bisa lupa, bahkan malam pun bisa kebayang-bayang pujiannya. Padahal pujian itu tidak nambah apapun. Kok Ustaz tahu? Coba buktikan Pak. Kalau kita lagi dipuji orang, cek rekening kita nambah nggak saldonya. Begitu dipuji, masuk nolnya 3 gitu. Nggak mungkin jemaah. Ini kiat yang pertama yang disampaikan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Untuk kiat berikutnya, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallim. Kok amin, Pak? Qabul gitu loh. Sekarang itu agak susah, semuanya itu gitu ya. Amin. Terus ada lagi Pak sekarang nyebut apa yang sensitif? Ya gitu. Dipakai gitu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallim ala habibina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.